Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyata asyara. Wal maqalatu te makalah al hadiyata asyarata kang nomor 11. Iku anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi qol. Sampeyan Nabi udah. As-shalatu imaduddin. As-shalatu te salat utawa nglakoni salat utawa merjuangno salat. Jumenengno salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Kalau balene malih, as-shalatu te nglakoni salat utawa jumenengi salat utawa mbela-mbelani salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Asluhu tegese dasare din. Faqiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Ya cek nglakoni salat ya direna salat ya fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal beda kaya sak temne omah. Iku layakumu iku ora jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasé saka-sakane bet. Faya mongko te salat ku tahqiqon niku nahqiqno. Nahqiqno mujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan salat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran. Wa ada'un lan nakani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasailu pira-pira lantaran. Iku wasailu pira-pira lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno rahasia-rahasiane salat. Terus niki kula terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni napa? Salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge napa? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Bahwa awak lemes iku ngadeg kaya ora iso apa meneh napa? Salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini ini rungokno tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa salat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah utawi pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Denak kelar mangan iku ben kelar salat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu tidak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, satria mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso dadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora salat. Lho, ora ngarah dipilih. Ana cah wayu salihah kok sing lanang ra bebas salat, ya ora payu. Ya iku keterusan wae. Tapi niki mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis salat mendirikan salat supaya salat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk salat itu harus warzuqhum
Minas samarat harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rangkut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras kowe tok ya ujub kan nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong napa? Ilmu, ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae kok. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Kowe rabi yo iso, wayoh yo iso itu berarti wis jos ya. Beragama secara napa? Benar. Ya. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoke sementing itu wani. Lho kula te kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Apa? Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda gimana kok? Duma. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu diceng wong. Kira-kira malah rada di. Golek bojo wong ra sholat saiki kangen. Musibat. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti baduk ngecap koyo wayoh iku koyo mungkin. Lah bumo sujute urung kaya kan sah ta ora wayoh dengan baduk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini itu masih itu. Coba adekne wis abid. Ngene syarat sugih abid tok ya. Wis pokoke lakoni wis nawani kan. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, latat baru bias syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qala humul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid.
Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu nang pojok desa itu agak gerduune. Takon gawe musala di situ. Dibikin. Yo gerduune mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang enggak dipakai sholat, enggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau enggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 ora wali kabeh. Aku ya mungkin sewu ya ora wali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, anggere ono 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi pikir saiki angger sego naso ibad ngalor ngidul wali. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Santai. Salat itu iso bener iku barokah wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kebetulan saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel. Mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah. Mulang itu ngawur-ngawuran. Ngawure wong alim tapi coba apa yang tau gue. Maksudnya ngawur itu panjen bahasa Arabe tenanan itu ismam ku budek ku ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam ku mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ya dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo wae. Ae mulang aja jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima deh Madinah mati ilmu. Lalu digelar imam nopo Haram. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh imam siapa? Wah nak ngondikan wis kuwasa repol jadi Haram ini kuwasa repol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haram ngamuan wong. Yaitu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua arduwah enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab induk. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik imam siapa? Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Bukan ngamuk ya guyu cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita nak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat sholat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus
Berarti pas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku apik mangan sih. Aja sok khusyuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan salate lantara. Usum di kene kene. Walane ora wali-wali. Tak delok raine ku durung wali. Mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, saranya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengi sholat. Kata Rasulullah. Wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar. Wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu. Dia masih di kuburan. Di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem. Itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis. Saya ulang lagi ya. Di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bi hajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu enggak ada kiloan, enggak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo ini? Kira-kira gak buanter wong Arab lho aja wong rom. Wong Arab wis bar mangan aja pira. Hah? Nek watune cilik tak gede. Nek watune gede kok. Ajak matematika juga. Gak pira so. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nate teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat ngedikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono apa, Pak? Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu, yang di tarhim-tarhim itu loh. Di tarhim-tarhim kan diterangkan loh, yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Watakot dam tali solati, fasolah wa antal musbudi. Terus watakot dam tali solati, terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin. Imam besar, ahli jihad, ahli takwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita, ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngetikan, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi ini, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tauhid. Aku ku isin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran, kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus salat. Jadi nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan salat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini ini walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi
Tetap cita-citanya itu sholat. Nah saiki kowe iso sholat udah spring susu. Nah, ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai si urip sampai. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akro, paling benar. Itu awal-awalnya gitu. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, iki jenggoten wis sunah Rasul tuwa wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu tapi nanti jadi ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, tetep parah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berani imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau enggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ana wong wacanane apik terus waqafe ngene. Innallaha la yastahi terus waqaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang waqafe iku fatal. Yo ono sing waqaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes, ape ngarang Bapak Kofasol, tapi kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi waqaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrajte tok. Waqaf wasal jeblok sehingga ana wong waqaf indah wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing so sempurna itu so, ya sudah, sing iki tompo ae, zaman akhir tompo ae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar waqaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene waqaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya malah tubuh malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gak ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking dugane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngetikan iki, sing ngapal kitab pun nem wakaf tok dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 wae swarga. Kalau puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal. Kalau tidak tahu itu fatal. Ya, tapi piye zaman akhir ki ape wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya itu serana seleksi. Ane kula nu salat teng pundi-pundi makmum, wiling-wilingan nak imam ora usah diseleksi. Koyo KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa ngimami kapan-kapan. Tapi sakniki sementara makmum wiling-wilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu fusaq terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung diimami mubtadi orang yang sangat berdua artinya mau berdua sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu.
as-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Salat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya saya makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas beto ya pas rata anut. Pas sholat kayak Mustafa itu pas sholat ya tak anut. Tapi nak pas turu ngaji ya rata anut. Jadi sepenting itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa yo bolak-balik tapi ados. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon be pangeran. Pangeran dawuh anak indadoni abdi. Kula nu zaman melarat, saiki lah yo urung juga tapi kula riyen tuwih melarat timbang saiki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to di santri, jadi sepakat kiai, jadi melarat lah yo. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi lho setelah Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu stop. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji saya mahal. Padahal tamat aliyasa. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh tapi juga semua cowok. Tak balenin dah mulang nopo mahal. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lungaku itu bada sufi. Soko naruan bada sufi. Pas antara parti Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi wae Jumatan. Kulo nu yo wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sing darani musafir oleh ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misale kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medem. Padahal go kerdus kalih perjuangan. Salat. Dan iku wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad. Yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku ya. Wadi ya wis. Walhamdulillah rabbul yakin wis ya Allah. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Kudu mun dino sira. Aku sholat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata darajul. Jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing menusati kula atos, umpama kula zuri mawon kula tampa. Kok jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal salate tiyang niki. Empun Gusti jenengan tampa mawon. Mbok nak boten ditampa kula ora rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melok-melok, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj, sembrono. Ya tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wa hakadza minhu ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu enggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Wong dekne iso ngaji mahal tidak tiroh. Wong korek makmum wong umi itu gak sah. Dekne ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora krono sama takok Gus lha jenengan mboten ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya salat wong ora ditompo. Wis aku spekulasi kok sowan pangeran atok rata kabur dibang ya ada. Wis kowe ya tetep ya ada ora usah. Tapi ada iku sampe isin mbek pangeran. Gusti jenengan iku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin lah nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah pun. Dadi aku ra ada iku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesano. Salate wong sing jihad mong. Oh bar untuk sing mamaku delok sakit. Lah mau coba Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kemper. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya dunal arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas.
Dikarang seorang Habib alim alama, namanya Tadhkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya dunal arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah, kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa, itu makmumnya mau 11 mau 15 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku padha mek wong 1000. Dadi akhirnya ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Tangan-tangan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi, berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Berarti cek ono lah nak trimo 50 lah cek ono lah kene cek. Yes. Tak dongkak wis. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti dekne ngitmai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk itu mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong qiraahe apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh, diundang presiden, diundang menteri, amen qiraah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki macane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin sing digowo wakofan tanahe. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam. Tanahe diwakofno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk apa kok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhrojem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhrojem kowe kok fasih makhrojem. Hadiah apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misal. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, bukan 1 juta orang itu. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kalau kono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecel wong alim untuk salam template. Masa saya tidak memberi? Karena tadi, sing untuk ganjaran itu memberi, yunfikun itu memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis. Nah, tapi aku misalnya nih, Quran waca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan. Ya ora haram, nak harame ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk iku wani. Nak wani yo monggo. Mane kula niku jauh Gusti kula niki. Kula dikonco goblok bolak-balik kula yo wedi gara-gara apa? Goblok. Ya ngajine kula wis goblok asli goblok yo. Tapi ning kampunge iku pendiri masjid. Tanahe wae dekne imam pertama yo dekne nak cerita mbek aku. Traweh tak tili iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah TNU ya anu. Traweh kok 8. Alah Gus. Malah pertama diutus Gus Naji papat ora apa-apa sementing salat rokat. Ya Gus Naji tetep wong alim. Lho Gus Naji lho. Wong alim keras selalu tetep. Sowan Gus Naji. Gak apa-apa papat sik 8 tapi niate aja traweh. Pokoke Ramadan mbek ora iku ono bedane. Jadi pertama gawe traweh papat, terus muda 8, muda 12. Wingi tak tiliki wis 20. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter disewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk upeti lah kaman. Yo nek apik wong siar. Lho kula ya seneng kan tetep ana wong fasih maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki. Kula ora potongan drengki. Tapi nek ndekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhire bocah niku santri kula, nanti derek kula teng Jogja. Wami derek. Kula nanti saiki nek salat ya makmum beden. Aku ya menika. Aku anggap apa derek Gus, kula niku mulai teng Jogja bertahun-tahun kula salat makmum.
Gus kali-kali jenengan ngimami kula. Aku wis imam, kowe nak mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bola. Sekali. Dadi kowe sampeyan iku keren. Keren tau ngimami wong alim dadi ono kerene. Dadi kok Mustofa ya Gus Pak jare sapa alim. Tak salat makmum aku. Utawa ngene lah Mus. Salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Dadi sahabat sing kasil imami Nabi ku mung sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah pengen imami tapi kan gak sitok masyhur Nabi gerah salat nang masjid di imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mau takbir dengar ada suara Nabi terus Abu Bakar tak akhara mundur terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarah ankum makana kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan dia ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan be Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Salat masuk terus salat. Sing imamnya Abdurrahman bin Auf setelah 2 rakaat Nabi datang diterusno. Makanya neng ilmu hadis ana nadman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu enggak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Walahul fadlul abad gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane Abdurrahman bertakok wong, "Ah, sekira tahu imami kanjeng Nabi." Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Ya ditakoki, lha kok yo roh Nabi ra? Yo roh. Jadi ya ada sahabat ini. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hadis ada walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah enggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf. Wah, bicara Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacilik. Cacilik itu ya cacilik. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ana cacilik nyelip imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Dadi itu sholat itu kene iki, Pak. Sampeyan lha ya termasuk ini cerita yang Fiqhu Imamil Haramain. Saya baca itu pertama ya di Fiqhu Imamil Haramain. Jadi misalnya Mustafa ini, Mustafa jenggot ini, Mustafa khusyuk ini, Mustafa itu. Khusyuk ibu hebat tak ora tenan. Aku yakin khusyuk rugen. Wow, khusyuk rugen. Wong nganti lemu tawakale luwih dhuwur. Jadi jare Imam Syafi'i iku ora ana mlebu swarga lemu iku cepet. Wong mlebu swarga iku nak lemu kangelan, kecuali sitok Muhammad bin Hasan Syaibani. Ulama lemu semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani masyhur. Liyane ku ngruwah. Semenjak iku sono ulama lemu terus gak niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misale Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah ngimami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Faja ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat, tadi sudah salat berapa? Fa asyaru ilaihi angkaza. Sudah 4 rakaat. Lalu itu terus takbir diselip. Jadi Rasulullah diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir, Allahu Akbar, yo terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat salisa disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi salat itu model gitu. Kok Nabi salam yo melok salam. Jadi kok cacilek. Badanku kok cacilek-cilek. Mulane cacilek sing model ngono iku aja salahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ini itu model baru. Jadi rodok bid'ah lah modelnya. Walhasil terus itu dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong sholat karek takok Nabi mau wis piro dijawab lho isyarah. Ya wis terus takbir. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Kok nek loro ya wes terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat yang terkenal ahli fikih. Masyhur. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab 2. Ya sudah, nanti Mu'ad terus takbir, terus langsung ngikuti Nabi.
ngikuti Nabi karena dia terkarek apa terlambat berapa 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam dia nambahi 2 rakaat. Dan itu muat yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu bid'ah. Nah, setelah itu Rasulullah pirsa. Cara Jawa kok rame-rame ono apa? Ini muat bikin model baru ini. Model baru itu yang kayak kita sekarang itu model. Akhirnya Nabi benarkan muat. Ya begitulah yang benar kok kayak muat. Terus Nabi sebenarnya ini dengan man adroka imam nggak ada terus ikuti saja. Terus nanti ngikut menambah kekurangan. Semenjak itu jadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Nama barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takrib, gak tahu ngaji mu'in. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ono sing kancane sing nyontoni. Kancane nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten. Wong awam kan yo ora iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk, malah kiai ini ora tau karek. Nah kiai wis bener terus karek lah bener go nyontoni carane masbuk. Lah nek kiai ini ora tau karek sing nyontoni masbuk pertama kok caci cilik bau terus piye? Main salib. Paham? Ya dadi eling-eling mulane ngaji ya dadi Rasulullah saking senenge salat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil ala aja cita-citanya salat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dina kok. Nyuwun sewu cara Jawa nih nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus duduk-dudukan tok. Wis gak ora aku lah, bukan gue, ora aku. Aku tetap kepengin ku salat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri, Ibrahim yusolli fi qabri, semua para nabi yusollu nabi kubri. Terus ngendikane Rasulullah dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi aku kok bar kapundhut keturun 3 dina terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja walam usolli dan saya ada salat. Coba kayak apa Rasulullah. Jadi kamane cek emane nganti 3 dina nganggur ning kuburanmu bubukan gak sholat. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang sering itu demi pas sholat itu enak. Ojo orang sering mergo mangkel lebih sholat loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kalau nak sholat aja itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Timbang kue 7 rakaat tapi ra jelas. Jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi, sholatem kelirullah tolong pengiran. Nganggo ilmu Abu Dzar. Abu Dzar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nak cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas, boleh 9 rakaat langsung. Boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung tambah apa? Tahiyat. Sehingga kena orang ngesahno iku ya keliru juga iku riwayat napa? Riwayat. Abu Dzar itu dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dzar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni iku nganti bingung. Iki wong iki salat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzar, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau salat ping pira? Gak aja. Lagi nabo hayadri. Tapi aku ya ora roh tapi pangeran pirsa. Sementing kan pangeran, sing biji pangeran. Aku ora roh Allah, sementing sing biji. Makanya Imam Syafi'i itu ngeper, apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat? Ini di kitab loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i mestine ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dzar dene iku ora roh jumlahe rakaat. Ya wal amal kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku ya niat. Tapi nak kowe wis isek mbek pengiran terus ora roh jumlahe ya monggo sanggep ae kaya Abu Dzar. Tapi ora krono mikir utang iki pancen asik. Lali kan berkecamuk sana. Lalimu wis ora mlebu kias iki wis.
Jadi Abu Dzar jare. Ya Abu Dzar, tadri kam sholaita. La adri, tapi walakin nawa ya adri aku ora roh, tapi Allah itu. Yes. Semenjak itu terus ada gium, salat sunat itu jumlahnya bebas. Berapapun boleh. Karena as-sholat khairun maudhu'un fa'aksir aw akillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir aw akillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2 atau per 4 atau langsung. Ya cuma yang langsung ini riwayatnya sedikit sekali, tapi memang enggak sampai batal. Misalnya sampean saya kita bedai, sampean sholat zuhur tanpa tahiyat ula menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ula statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada tarawih 4 rakaat langsung salam ke darani batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ula itu sunat. Paham ya? Loh, kowe kok do keberatan. Iya, aku seru kelakuanmu mesti. Padahal lo tak bedhe. Saiki wong salat zuhur, lali tahiyat ula, salate sah enggak? Sah. Artinya tahiyat ula itu apa? Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyat ula sah enggak? Lo do keberatan. Aku seru. Aku roh lah politik identitas semua. Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus duduk sama. Aku roh lah, kelakuanmu itu aku roh. Cuma kita latih, ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili masna-masna, dipotong per 2. Tapi ya enggak wajib-wajib banget. Karena tadi, makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan, sing wajib mau ta'yinul fardhi, ta'yinus sunniyah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada rakaat tidak mesti. Karena tadi Abu Dzar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau suwun lah, jenengan misalnya kepeksa ora sholat fardullah, ora sholat apa sunat lah. Tapi sholat fardu sing spesial. Kalau suwun sangat. Misalnya ditakdir sama ra sholat sunat lah, sholat fardu sing nopo spesial. Spesial itu udah harus misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus. Syukur-syukur khusyuk. Begini loh misalnya tak contoh, no. Awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur saja saya itu jarang sholat sunat. Karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru. Saya ini masyhur. Masyhur itu sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir. Dan ini yang menjadikan orang min ahli jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih mapan enggak. Kepengen dihormati orang enggak. Dan kalau kamu bisa gitu itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar, di antara ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yang tadiru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini qad qadoha wa bena hasanatin intadzoroha. Masyhur gitu ning hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu duhur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadzirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati urung sugih kok mati cah kan ngono. Berarti kowe muntadzirul ghina, penunggu sugih. Iku iso dipendhem ning Gunung Lawu kena ngono terus paham. Kawi apa lawu? Sing go sugih iku. Kawi, wis tau Rono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke salat zuhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Napa? Penunggu sholat. Bina hasanatin qad qadha wa bina hasanatin intadzara. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya, Allahu Akbar langsung alhamdulillah sing tak enteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung alhamdulillah. Lah nek kowe ora ngenteni kan gak alhamdulillah. Adzan meneh lagi bar. Iku ora muntadzir iku. Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Makanya di tiba itu ada al-hadis sesani an Yasar bin Atha an Ka'bul Akhbar. Mulane kula niku agrape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Nek takok ibu kula lagi jam 4 ngopi.
Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Ya ngopi. Jadi subuh itu seger bareng. Ya bar subuh ya ngenteni dulu. Jadi aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Kan enggak. Gusti. Matilah Gusti, tapi mun mapan kula mulai cilik. Mekarat. Wong kok penunggu sugih. Niku kesunatane dipendhem ning gunung ndi. Kau ya. Ya kita tawari. Jadi khusyuk itu udah harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi ngendikan, "Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya faqad dimil asya." Kalau baleni malih ya. "Idza hadaratil asya." Nggih, wa uqim idza hadarat apa? Idza wudi'at apa? Asya wa hadaratil isya faqad dimil apa? Asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam, kemudian ono adzan isya. Kamu harus makan dulu. Itu pun demi nenangno salat. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti disunatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno salat. Berarti kan kamu menjadikan salat ini al-maqsudul a'dzam, tujuan utama. Meskipun kayak pas salat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk sampai misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gue sarong, jagani nak menon najis ning dalan iso apa kan? Salat. Lah iki gue sarong ngalor ngidul senajan to kok salate ya standar wae, tapi gue salor ngalor ngidul pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak menon najise salat. Ojo kok lunga plang-plang gak gue salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku ora bolak-balik terminal Semarang is potensi najisnya tinggi pun saiki dibangun. Undak jare kanca-kancaku dhisik, "Alah Gus ora usah salat iki dihormati waktu." Lah kok baleni padha wae. Mosok ada santri sing beli-beli ku mau salat apa? Dihormati waktu jare alasane rugi kok wajib balik. Coba, banyak orang Islam nak lunga iku nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan to nak salat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digawe tang-eteng demi jagani kok nak najis iso. Allah kok gak hari ini. Oh harus sekali. Pemenang sing lunga nggawa mobil nggih Fuad. Gawa sarung salin terus gawa aqua kula cek sering rawong soleh-soleh gawa aqua sing gede nganti telu. Jagani kok nak dakholati salat ning gone pedalaman tetep iso. Kula sering darekno kiai alim. Nggih butuh ngangge aqua nih. Mergo jagani iso. Kayak gini kan orientasinya semuanya untuk salat. Lah ngene iki misale salate biasalah tetep spesial karena semua perbekalan demi untuk salat. Paham ya? Jadi saya ulang lagi jadi khusyuk sholat itu bentuknya anda harus pas sholat khusyuk. Yaitu bagus, syukur-syukur seperti itu. Buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat. Itu disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat ape berangkat dene aras-arasan iku wis dianggap munafik. Berarti pra sholat juga dihitung. Berarti sama, kita kok ape sholat tenanan berarti dihitung mukmin. Mergo ape sholat tenanan. Wong munafik ape sholat kusala rasa. Nanti kalau suwun dilatih lah, nak lunga itu yang gawa sarong. Setidaknya bayangno sholat itu, bayangno terburuk pakaian kita nanti najis di jalan, tetap bisa nopo. Nah, tapi aja krono was-was, berbar lunga nih bis ganti, nek sarong. Iku, yono semuanya. Nek debu, suwanti nek debu, kuwanti nanti lungane ku gak sak kerdus sarong. Nah, iku ra khusyuk was-was. Ya Allah, kalau roh kanca kula was-was ya Allah. Sedina ngubah sarung ku 7. Sampai bingung dia ngadepi kula. Jenengan ora tau salin sarung amen salat. Ben aku wis ngerti nak pangeran nampa. Lah kok ngerti Gus? Saya pangeran karuan dawuh anak intadzoni abdi bi mantep ditampa ya ditampa. Lah mantep pemurah paling ya ora. Jadi dia mikir, wah asmane Gus. Asmane piye ku hadis sahih. Kowe khusyuk tapi balel lho. Hadis sahih. Ya eling-eling ya dadi kama anal fita la yakum ila al. Niki kan bulan Muharram wis pokoke kenangan kula mulang nerangno napa salat. Sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat niku wonten teng Fathul Bari. Pagi mamudin niku le sarana pagi mamudin niku ila kecuali kelan salat kama anal fita. Kaya dene sak temene omah ila yakum ora jumeneng apa mak ila alamuki kecuali ngatasé cagak-cagak iki. Baya mengkote salat tahqiqun nyatakno rubiyati maring sifat kemaulane manusa. Wa ada lan nekane di hakiki rububiyati maring hak kepengerane Allah.
La wajam ibadah ki utai sakabehane kabeh ibadah wudu ya demi salat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo salat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso salat. Wajamul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahkikno mujudno tenan sesuai hakikat rahasiane napa salat. Alhamdulillahil alamin wa mablaghi ridha 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 zinatal arsh alhamdulillahil alamin wa mablaghi ridha zinatal arsh alhamdulillahil alamin